Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Sastra Bahasa Balai Pustaka. Tempat kita ngobrol seru dan mendalami sejarah serta perkembangan sastra Indonesia. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kan pasti besti-besti kita nggak tahu nama kita kan. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Widya. Dan teman aku, Namaku Diana. Sesuai dengan namanya tadi ya, hari ini kita akan bahas mengenai materi Balai Pustaka atau biasanya disebut Angkatan 20. Nah, topik ini tuh dasar banget ya kalau kita mengetahui bagaimana sastra Indonesia modern itu lahir dan berkembang. Nah, tepat sekali. Sebelumnya aku jelasin gambaran besarnya dulu ya. Angkatan Balai Pustaka berlangsung sekitar tahun 1920 sampai 1944, pas masa penjajahan Hindia Belanda. Namanya diambil dari lembaga penerbitan resmi pemerintahan kolonial saat itu. Awalnya bernama Committee for the Furniture. Tujuan awal pendiriannya itu buat mengawasi bacaan masyarakat supaya aman dan gak memicu perlawanan. Tapi ternyata malah menjadi wadah lahirnya karya-karya besar sastra kita sekaligus tempat pembakuan bahasa Indonesia. Dan satu hal yang penting banget kita pahami adalah Balai Pustaka itu adalah suatu metode pengembangan karya sastra yang berdasarkan urutan waktu, ciri khas, kondisi masyarakat, dan pandangan penulis mengenai karya-karyanya yang dibuat itu. Terus juga para ahli seperti Habib Jasin, Usman Effendi, Haji Rosidi, bahkan Nugroho Susanto itu sepakat menyatakan bahwa Balai Pustaka sebagai tonggak awal sastra Indonesia modern di antara sastra-sastra lama. Oke, aku mau nanya deh, dari penjelasan tadi, kenapa sih kita tuh harus memahami periodisasi sastra, terutama di angkatan Balai Pustaka ini? Pertanyaan bagus banget. Periodisasi itu penting biar kita tahu urutan sejarah, perkembangan, ciri khas setiap zamannya. Jadi kita paham posisi Balai Pustaka itu sebagai jembatan dari sastra lama ke sastra modern. Kita juga jadi tahu kenapa gaya bahasa, tema, atau bentuk ceritanya berbeda dengan angkatan sesudahnya seperti Pujangga Baru atau angkatan 45. Nah, terus kalau kamu bisa jelasin rinci nggak apa aja sih ciri-ciri sastra angkatan Balai Pustaka itu? Bisa banget. Nah, teman-teman semuanya, ciri-cirinya itu dibagi menjadi berbagai besar. Yang pertama ada ciri estetik, yang kedua ada ciri ekstra estetik. Nah, di sini aku mau jelasin dulu mengenai yang pertama adalah ciri estetik. Nah, ciri estetik itu ini berkaitan dengan bentuk tulisannya. Yang pertama seperti ada gaya bahasa. Gaya bahasanya itu masih menggunakan bahasa Indonesia yang baku, masih perumpamaan atau peribahasa, tetapi bahasanya itu lebih santai daripada sastra-sastra lama. Yang kedua ada alur. Kebanyakan itu alurnya itu maju atau lurus, bukan alur yang bolak-balik atau kayak capit gitu. Nah, yang ketiga ada penokohan. Penokohannya ini itu dibuat sederhana, tidak rumit, dan juga itu kadang penulisnya itu menjelaskan langsung karakter sifat si tokoh tersebut. Nah, yang keempat ada sudut pandang. Biasanya orang ketiga. Terus gayanya itu ada romantis dan kadang juga terdapat sindiran halus. Yang kelima adalah isi. Biasanya itu penjelasan mengenai adat, terus dongeng dan pantun. Dan tujuannya itu jelas, si pembaca itu juga memahami dan penulisannya itu juga mendidik bagi pembacanya. Nah, yang kedua adalah ciri ekstra estetik. Nah, berkaitan mengenai isi dan kata. Yang pertama adalah tema utama, sering bahas soal adat, kawin paksa, poligami, terus juga bahkan itu membahas tentang pertentangan nilai antara kaum tua seperti tradisional dan kaum muda modern. Yang kedua adalah latar. Biasanya ini tuh yang diambil tuh daerah pedesaan karena kan masih menggunakan nuansa lokal kan. Nah, yang ketiga itu adalah waktu. Ceritanya itu ditulis cerita pas pada masa itu, bukan mengenai zaman dulu, zaman dahulu. Sekarang gantian aku yang nanya ke kamu. Boleh sebutin siapa aja pengarang dan contoh karya terkenal dari angkatan Balai Pustaka tersebut? Boleh dong. Ini karya legendaris dan sampai sekarang masih dipelajari. Yang pertama ada Para Muslim dengan karyanya Siti Nurbaya. Cerita paling ikonik tentang kasih tak sampai atau karena kawin paksa demi menebus utang
dengan ceritanya Salah Asuhan, menceritakan konflik budaya antara adat sendiri dan pengaruh budaya barat. Dan yang ketiga, Merari Sedera dengan ceritanya Azab dan Saudara, menceritakan penderitaan atau akibat pernikahan terpaksa. Menurutmu, apa kelemahan utama karya Asuhan ini? Nah, betul banget. Dipastikan pemerintah itu kan ada batasan juga. Nah, kelemahannya itu ada di sensor ketat dari kolonial. Pengarang itu dilarang keras menulis yang berbau politik, perjuangan kemerdekaan, atau yang menjelekan pemerintah. Jadi ceritanya ini tuh terbatas di masalah adat, keluarga, sosial. Beda banget sama angkatan sesudahnya yang lebih ramai. Tapi walaupun dibatasi, peran mereka tetap besar banget loh. Menurut kamu, pengaruh terbesar Balai Pustaka itu apa sih? Ada 3 poin besar. Yang pertama, mereka meletakkan dasar sastra modern Indonesia, mengenalkan bentuk novel dan cerita panjang yang terstruktur, beda sama hikayat atau dongeng lama. Dan yang kedua, mereka membangunkan bahasa Indonesia jadi bahasa seragam dan dimengerti seluruh Nusantara, nggak tergantung bahasa daerah lainnya lagi. Dan yang ketiga, mereka jadi contoh awal bagaimana karya sastra bisa jadi alat penyampai pesan moral dan cerminan kehidupan masyarakat. Tanpa Balai Pustaka, perkembangan sastra dan bahasa kita pasti jauh lebih lambat. Nah, kalau kita simpulkan semua materi ini, apa inti pentingnya harus kita ingat? Intinya begini ya basic-basic, kita semuanya angkatan periodisasi sastra Balai Pustaka itu dari periode 1920 sampai 1944 adalah masa awal lahirnya sastra Indonesia modern. Awalnya itu kan didirikan Belanda buat kepentingan sendiri, tetapi malah melakukan karya besar, membakukan bahasa kita dan jadi fondasi kuat buat angkatan selanjutnya berkembang. Jadi nilai-nilai di dalamnya pun masih relevan sampai sekarang. Nah, setuju banget. Balai Pustaka itu fondasi bangunan sastra kita, jejak dan kontribusinya gak tergantikan. Mulai dari pengertian, periodisasi, ciri-ciri, karya, sampai sejarahnya, semuanya punya makna dalam. Nah, itu dia pembahasan lengkap mengenai podcast kita Sastra Balastra atau Balai Pustaka ini. Kita kan sudah bahas tuntas ya mengenai materi periodisasi sastra angkatan Balai Pustaka. Semoga jelas, gampang kalian pahami, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang ditanyakan lagi atau mau bahas materi sastra lainnya, tunggu kita di episode selanjutnya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.